warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif dari Forum News Network. Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto tampaknya sekarang ini sedang panen kasus ya. Hari ini dia baru saja menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena laporan adanya eh, dugaan dia melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan juga menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan keonaran. Dan belum rampung dia menjalani pemeriksaan di sana di Polda Metro Jaya itu kemudian sudah muncul kabar dari juru bicara KPK bahwa mereka ini KPK juga akan memanggil atau memeriksa Hasto Kristianto itu pekan depan itu berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Inilah yang saya sebut kenapa dia jadi panen karena dalam 2 pekan ini berturut-turut dia akan menjalani pemeriksaan berkaitan dengan kasus hukum, yang satu di Polda Metro Jaya, yang satunya di KPK. Yang satunya ini merupakan kasus baru karena baru saja dilaporkan. Sementara kalau kasus Harun Masiku ini kan kasus lama di KPK yang sudah mengendap beberapa tahun ini, sejak tahun 2020, jadi 4 tahun lebih. Dan sekarang ini muncul kembali begitu, karena ini kasus memang selalu hilang timbul begitu ya. Pada waktu menghadiri sebuah acara di Universitas Indonesia kemarin atau sehari sebelum menjalani pemeriksaan, nah pemeriksaan ini kan berlangsung hari Selasa ya, hari ini Selasa tanggal 4, itu sehari sebelumnya Hasto itu menyatakan bahwa dia akan menghadiri pemeriksaan itu dan dia siap untuk menjelaskannya, tetapi dia menduga bahwa ini merupakan order dari kekuasaan lah begitu ya. Kenapa dia kemudian dipanggil oleh polisi dengan pasal-pasal yang sering kita sebut sebagai pasal karet. Ini kalau Hasto ngomong soal agar kekuasaan, order dari kekuasaan, ini kita bisa mesti senyum-senyum dan bertanya sendiri, siapa kekuasaan yang dimaksud oleh Hasto itu? Bukankah Hasto itu atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu masih bagian dari kekuasaan, karena bagaimanapun juga kan mereka ini masih menjadi partai koalisi pemerintahnya Jokowi Ma'ruf Amin yang sekarang berkuasa. Bahkan kalau kita runut-runut kan justru Jokowi itu adalah kader dari PDIP. Tetapi kita juga tahu bahwa belakangan ini kan hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi itu kan memanas, bahkan kemudian puncaknya itu terjadi pada Pilpres 2024 yang baru lalu, di mana Pak Jokowi sebagai kader PDIP itu justru malah mengusung calon yang berlawanan dengan calon yang secara resmi diusung oleh DPP PDIP dan diumumkan oleh Ibu Megawati. Ya, ini pasangan Ganjar Pranowo, sementara Pak Jokowi kan mengusung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang berpasangan dengan anaknya sendiri, yakni Gibran Rakabuming. Jadi kalau dalam tradisi PDIP itu disebut Pak Jokowi sudah mbalelo, tidak tegak lurus lagi terhadap instruksi dari Ketua Umum. Apakah dengan menyatakan kekuasaan itu sebenarnya kemudian Hasto ini menunjuk dalam hal ini istana atau Pak Jokowi, dan sekaligus menegaskan bahwa mereka bukan lagi bagian dari kekuasaan? Ini yang saya kira kita perlu penjelasan lebih lanjut ya, walaupun sebenarnya sebagian dari Anda pasti bisa menduga-duga. Karena bagaimanapun juga memang sikap PDIP itu sampai sekarang itu masih abu-abu. Tadinya kan banyak yang menunggu-nunggu Rakernas PDIP yang berlangsung tanggal 24 sampai 26 Mei lalu itu akan memutuskan bagaimana posisi PDIP, apakah berada di tetap akan bergabung dalam pemerintahan atau menjadi partai oposisi begitu. Tetapi kan sikapnya meskipun cenderung menyatakan akan berada di luar pemerintahan, tetapi tidak secara tegas menyatakan hal itu. Apalagi kan sampai hari ini itu para menteri dari PDIP yang ada di kabinetnya Pak Jokowi itu juga belum ditarik oleh DPP PDIP, dan Pak Jokowi itu secara resmi juga sampai sekarang kan belum ada pernyataan dipecat dari PDIP. Nah ini menarik kalau kemudian Hasto menyatakan itu ada order dari kekuasaan. Nah memang ini kalau kita lihat dari pengaduan ke Polda Metro Jaya ini ada 2 orang yang melaporkan. Ini saya baca dari surat panggilan dari Polda Metro Jaya pada Hasto yang menyebar
luas di media maupun di media sosial. Ini yang mengadukan adalah saudara Hendra dan saudara Bayu Setiawan gitu. Dan ini yang dilaporkan adalah Hasto Kristianto karena dia itu diduga telah menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 ayat 3 maksud saya junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik. Jadi laporannya seperti itu. Ini pasal-pasal yang banyak sekali dikenakan pada aktivis di masa lalu ya. Coba pikir-pikir apakah PDIP dulu pernah juga kadernya melaporkan lawan politik atau para aktivis dengan pasal-pasal ini. Enggak, saya enggak menuduh, cuma tolong diingat-ingat lagi apa pernah terjadi. Dan sekarang ini kenapa tentu mereka akan terkejut kok ini diterapkan kepada Hasto. Padahal seperti dikatakan Hasto, dia itu menyampaikan hal itu melalui siaran televisi, ada di dua televisi yakni Kompas TV dan juga Liputan 6 SCTV. Dan pada waktu itu Hasto menyatakan bahwa itu ya penjelasan dia itu sebagai sekjen PDIP dan soal ini kan berkaitan dengan kecurangan pemilu ya sebenarnya yang disebut dia menyebarkan kabar bohong itu, dan Hasto menjelaskan bahwa soal ini kan sebenarnya juga sudah menjadi sama-sama pemahaman umum, apalagi itu menjadi semacam fakta pengadilan karena itu yang disampaikan oleh sejumlah para saksi dan para ahli di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa Pilpres 2024. Pada waktu itu kan baik tim hukum dari paslon 01 Anies Muhaimin dan juga tim hukum paslon 03 Ganjar dan Mahfud itu mendalilkan itu terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pilpres 2024, tetapi semua gugatan, semua yang didalilkan oleh tim hukum paslon 1 maupun tim hukum paslon 3 itu kan semua ditolak oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dengan ada 3 orang yang menyatakan dissenting opinion. Dari 8 hakim di Mahkamah Konstitusi, 3 orang menyatakan dissenting opinion, dan Hasto mengaku bahwa dia juga mengutip pendapat-pendapat dari para hakim yang menyampaikan dissenting opinion itu. Nah, karena itulah kemudian Hasto menyatakan bahwa ini harusnya menjadi ranah dari Dewan Pers, bukan dilaporkan ke polisi. Karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud, menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Ini menarik ya, karena kalau sampai kemudian ada produk-produk jurnalistik yang kemudian dilaporkan kepada polisi, ya memang harusnya ranahnya itu ke Dewan Pers dulu, karena ini sesuai dengan MOU antara Dewan Pers dan Kapolri. Jadi jangan langsung ke ranah pidana dulu harusnya kalau ada produk jurnalistik, dan biasanya ini kalau kemudian ini Dewan Pers akan memberikan semacam kesempatan untuk mereka yang merasa dirugikan itu mengajukan hak jawab gitu, dan apabila nanti kemudian tidak ada respon dari media yang bersangkutan dan kemudian di situ ternyata ditemukan unsur pidana atau mereka merasa bahwa ini harus teruskan ke pidana, baru bisa dilanjutkan ke pidana. Tapi itu kan sebenarnya dari sisi medianya ya. Kalau kemudian tadi Hasto menyatakan akan berkonsultasi ke Dewan Pers, kan dia ini yang menjadi narasumbernya. Ini saya kira ini nanti ini menarik ya untuk bahan bagi Dewan Pers, apakah kasus-kasus semacam ini juga bisa ditangani oleh Dewan Pers. Dan seperti dikatakan oleh pengacara dari Hasto bahwa penyidik pun sepakat dengan mereka bahwa ini menjadi ranah Dewan Pers, jadi mereka mempersilahkan untuk mengajukannya dulu ke Dewan Pers. Jadi Hasto tadi diperiksa tidak terlalu lama ya di Polda Metro Jaya itu hanya sekitar 2 jam dan diajukan 4 pertanyaan.
Nah, bagaimana kelanjutan kasus ini? Nah, ini kita masih tunggu karena Hasto akan ke Dewan Pers dan bagaimana nanti fatwa dari Dewan Pers macam. Nah, bagaimana dengan kasus Harun Masiku yang ini menurut saya ini eh, eh, sedikit mengherankan walaupun sebenarnya kita juga harus tahu bahwa situasi sekarang sudah berubah. Kasus Harun Masiku ini kan kasus yang terus ditagihkan oleh publik kepada KPK gitu ya, karena sejak Harun Masiku menghilang pada tahun 2020 itu sampai sekarang ini kasus ini hilang timbul begitu ya, dan saya kira ini bagi Hasto juga bisa menjadi semacam sandra tersendiri, sandra kasus, karena setiap kali Hasto sendiri mengaku setiap kali dia bersikap kritis itu kemudian tiba-tiba kasus dari Harun Masiku itu muncul kembali, kata dia begitu pernah pada waktu itu. Nah, sekarang ini menurut juru bicara KPK Ali Fikri, penyidik itu akan menjadwalkan akan memeriksa atau mengkonfirmasi itu pada Hasto untuk pekan depan. Kasus ini sangat menarik karena ini berkaitan dengan Harun Masiku yang merupakan kader PDIP. Dia ini tadinya akan menjadi anggota DPR pengganti antar waktu gitu ya. Tapi ternyata dalam proses itu dia menyuap seorang komisioner di KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kemudian pada waktu itu dilakukan penangkapan, ada tangkap tangan, ada beberapa orang yang ditangkap termasuk Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku itu kabarnya pada waktu itu sebenarnya sudah hampir berhasil ditangkap oleh petugas KPK. Dan saat itu dia diketahui berada di sekitar gedung PTIK ya, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini di kawasan Jakarta Selatan. Dan dari berita-berita yang muncul di media disebutkan bahwa para petugas dari KPK itu dihalangi oleh beberapa petugas kepolisian, dan sejak itulah kemudian Harun Masiku itu melarikan diri dan kemudian dinyatakan buron. Berapa kali Harun Masiku itu hampir ditangkap dan diketahui dia juga pernah masuk kembali ke Indonesia setelah buron, tetapi hanya kabar bahwa masih berhasil ditangkap gitu saja ya. Tapi sampai sekarang faktanya Harun Masiku itu tidak berhasil ditangkap, dan itu katanya karena Harun Masiku pada waktu itu dilindungi oleh satu kekuatan yang besar gitu, sehingga membuat para petugas KPK itu tidak bisa menangkapnya. Dan Hasto kelihatannya di sini diduga dia mempunyai peran besar atau setidaknya dia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Harun Masiku itu. Dan Harun Masiku itu betul memang kasus ini selalu hilang timbul begitu. Beberapa waktu yang lalu setelah sekian lama kasusnya tidak muncul ke permukaan, tiba-tiba muncul kembali karena dari divisi hubungan internasional atau divisi kalau dulu disebut Interpolnya kepolisian itu mengaku mereka punya data dan mereka tahu di mana lokasinya Harun Masiku, dan itu bisa sebenarnya kalau mau ditangkap bisa pada waktu itu. Dan di KPK pada waktu itu Deputi Penyelidikan KPK juga mengaku bahwa mereka punya data Harun Masiku itu berada di negeri tetangga, negeri jiran gitu. Katanya dia menjadi marbot di sebuah masjid, atau ada juga yang menyebutnya di gereja. Agak aneh ini, marbot dan gereja gitu. Tapi katanya ketika didatangi di negeri jiran itu, ternyata kemudian Harun Masiku sudah tidak ada di tempat lagi. Nah, mengapa kasus ini kemudian muncul? Apakah benar seperti dikatakan Hasto juga ini mungkin nanti sebut juga sebagai order dari kekuasaan? Saya kira ini akan sangat menarik ya, dan tapi bagi kita ini diperiksanya Hasto secara berturut-turut gitu ya di kepolisian dan kemudian sekarang di KPK, ya ini menunjukkan bahwa PDIP itu sekarang ini realitasnya sudah tidak lagi berada sudah bukan merupakan bagian dari kekuasaan lagi. Kendati mereka masih ada dalam pemerintahan Jokowi. Yang kita tunggu-tunggu kan kemudian apakah mereka ini nanti bergabung dalam pemerintahannya Prabowo Gibran atau mereka akan tetap berada di luar pemerintahan. Dan tanda-tandanya sih sangat keras bahwa PDIP itu akan berada di luar pemerintahan. Setidaknya kalau kita melihat pernyataan sikap dari Ketua Umum Ibu Megawati dan juga Hasto ya, ini yang saya kira selalu sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati. Tetapi sebaliknya kalau ini kita
nyimak pernyataan dari Puan Maharani, ya ada tanda-tandanya sebenarnya PDIP ingin merapat kepada pemerintahan Prabowo. Jadi memang ada faksi-faksi yang kompromis dalam hal ini adalah Puan Maharani dan gerbong politik di PDIP, sementara faksi yang bersikap keras terhadap pemerintahan, terutama terhadap Jokowi dan kemudian juga pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai mereka telah melakukan pelanggaran etika dan moral dengan lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden, ini mereka memilih berada di luar gerbong kekuasaan itu. Dan Hasto dalam hal ini posisinya semacam itu. Tapi pertanyaan Anda bertanya, apakah kemudian kalau gitu ini semacam kriminalisasi terhadap Hasto? Nah, saya kira ini kita mesti sedikit hati-hati ya menilainya. Apakah betul ini merupakan kriminalisasi, dalam pengertian kalau kriminalisasi itu kan tidak ada kasusnya tapi dibuat mengada-ada, itu kriminalisasi. Atau sebenarnya ya kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu hanya berlaku buat mereka yang ada di luar kekuasaan. Kalau mereka-mereka yang ada di dalam kekuasaan dan melakukan pelanggaran hukum dan tetap loyal pada penguasa akan dibiarkan. Sementara kalau mereka sudah mulai mbalelo, ya seperti resikonya mesti ditanggung bahwa banyak kasus-kasus yang mungkin akan dibongkar. Nah, ini kita tidak tahu ya, ini baru kasus di laporan di Polda, kemudian Harun Masiku, sangat mungkin akan muncul kasus-kasus lain, itu tergantung bagaimana nanti tarik ulur kekuasaan dengan PDIP. Saya Haris Munarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.